Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Mazda VX1 1,4 tipenya V manual tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah itu kita perhatikan dari luar. Jadi dari luar yang pertama kali kita perhatikan adalah fisik tongkrongannya atau dudukan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, nah ini tongkrongannya dia masih lurus, dia posisinya tidak miring ke kiri atau ke kanan. Berarti kalau posisinya dia miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di suspensi atau kaki-kakinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk body ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau benturan. Yang pertama kita perhatikan ini ada sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil yang kita sebut nut. Jadi nut, pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu yang kedua, body. Untuk body, permukaan cat ini dia memantulkan bayangan objek-objek yang ada di sekeliling mobil. Jadi kita coba kelilingin mobil, kita cek bayangannya, pastikan bahwa bayangannya tersebut memantul secara lurus dan tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan kondisinya. Nah, oke. Selain itu juga kita perlu periksa juga baik kaca-kaca, terus habis itu ban, velg kita periksa, kita kelilingin mobil, kita pastikan lampu-lampu juga kita periksa, kita pastikan bahwa kondisi mobil secara keseluruhan masih oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan secara keseluruhan bagian luar. Nah, berikutnya kita coba periksa ke bagian dalam. Nah, dia kuncinya dia tergabung dengan remote-nya. Jadi coba kita buka mobil. Nah, untuk VX1 ini dia karena dia kembarannya R3, jadi waktu itu Mazda itu meminta lisensi untuk dikasih merek ini Mazda ya untuk mobil R3-nya. Cuman secara keseluruhan struktur mobil, mesin segala macam itu sama persis dengan R3, perawatannya pun sama persis dengan R3, dan juga bisa servis di bengkel Suzuki. Nah, jadi untuk remote-nya dia untuk buka pintunya juga sama seperti R3 ya. Jadi kalau kita buka sekali, dia akan terbuka bagian supirnya saja. Jika kita pencet buka sekali lagi, dia akan terbuka secara keseluruhan. Nah, sekarang coba kita periksa ke bagian dalamnya. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita buka pintu, yang pertama kali kita perhatikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus habis itu untuk pedal juga perlu kita perhatikan karena kausan pedal berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, terus berikutnya di kolong masing-masing jok juga perlu kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah bagian kolong interior kita periksa, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk, kita duduk, coba kita rasakan bagaimana posisi duduknya, enak atau tidak. Terus habis itu untuk dashboard juga perlu kita perhatikan secara keseluruhan dan detailnya. Nanti di video ini juga secara detail akan ditunjukkan ya. Nah, terus plafon juga perlu kita perhatikan kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu untuk jok juga perlu diperhatikan. Nah, ini joknya dia sudah di retrim dengan lapisan semi kulit dan kondisinya juga secara keseluruhan masih oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan bahwa interior kondisi oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa di bagian atas, bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun rembesan juga kita perhatikan. Kalau misalnya packing juga
sebenarnya penggantiannya juga tidak terlalu mahal ya, seperti itu. Nah terus habis itu kita periksa juga di kaki-kaki ya, bagian kaki-kaki apakah ada rembesan-rembesan. Kalaupun ada rembesan itu bisa jadi di shock breakernya, bisa jadi juga di bagian-bagian kaki itu kan ada arm segala macamnya itu ya. Jadi kita periksa dan pastikan juga mobil kita cek apakah ada keropos atau enggak di bagian bawah. Nah setelah itu kita periksa juga level oli, kondisi oli, serta radiator coolant dan kondisi radiator coolant. Nah setelah kita cek, kita pastikan itu oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah di sini ada colokan kunci. Sekarang kita coba start ya mobilnya. Nah pada saat kita start mobil, pastikan bahwa startnya itu jreng ya. Karena apa? Kalau dia startnya tersendat, berarti ada kemungkinan di akinya sudah swak, jadi perlu diganti ya, atau dicas. Nah terus habis itu dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis ya. Jadi bisa jadi dinamo starternya sudah rusak, atau bisa jadi cuman arangnya aja yang perlu diganti. Nah terus untuk getaran mesin itu bisa kita rasakan dengan kita pegang setir bagaimana getarannya. Terus dari duduk kita juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk ke dalam itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi pertama di engine mounting, jadi sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah setelah itu kita perhatikan di kilometer mobil. Nah Mazda VX1 ini kilometernya di 194.000. Nah terus habis itu juga di VX1 ini juga buku servis juga masih ada, serta buku manualnya juga masih ada. Nah apabila kita mencari mobil, pastikan bahwa antara kilometer, kondisi fisik mobil, makanya kita coba periksa secara keseluruhan, serta apakah ada rekor servisnya atau enggak. Pastikan bahwa dia sesuai dengan kilometer ya, kilometer fisik dan rekor. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Karena apa? Karena kita susah untuk memprediksi maintenance mobil ini ke depannya kalau kita beli ya. Oke. Nah sekarang kita coba ke bagian mesin, kita periksa ya. Nah ini buat pembuka kap mesin. Nah di bagian sini untuk membuka tangki bensin. Nah terus habis itu di sini ada tombol buat ini fog lamp depan. Fog lamp depan ada tempat penyimpanan terbuka juga, sama di sini ada kisi-kisi AC. Nah terus sebelum kita ke depan, kita periksa juga di sini. Dik. Ntar nggak apa-apa, ini dulu ya. Nah ini teman SMA nih namanya Diksi. Nah ya Waalaikumsalam ya. Ntar mau ngambil mobil, jadi beli mobil. Jangan ngambil loh. Iya, kalau kan ngambil ntar oh iya gitu ya. tahu HP. Oh iya mau beli mobil, jadi nanti ini mau beli mobil nanti ya. Ini ya Dik ya, tunggu aja sebentar ya. Oke ya. Oke ya. Loh, sekarang kita lanjut dulu. Nah door trim kita periksa secara kondisi, secara keseluruhan masih oke ya. Nah dia spionnya sudah elektrik, tapi dia belum retract. Nah di bagian sini ada tombol buat central lock, terus habis itu ada buat lock unlock power window. Nah di sini ada power window di keempat pintunya ya. Sekarang kita buka saja. Nah terus sealer pintu juga perlu kita periksa. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian, seperti itu. Nah oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah untuk bukanya ini dia tengah agak ke kanan sedikit ya. Kita dorong ke kiri. Nah oke. Nah Mazda VX1 ini mengusung mesin 1400 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan kembarannya Suzuki R3 seperti itu, dan perawatannya juga relatif mudah ya, seperti itu. Oke. Nah untuk memeriksa mobil tidak kondisi mesin masih bagus, kita bisa dengarkan ritme suara mesinnya. Pastikan bahwa suara mesinnya itu konstan, beraturan. Terus habis itu suaranya juga halus, serta getaran mesinnya juga minim.
Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa periksa di kap mesin juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa, pastikan bahwa sealernya itu aman, tidak ada bekas reparasi, serta di bagian dalam kap mesin pastikan bahwa dia kondisinya tidak bekas reparasi atau perbaikan. Nah, terus di bagian depan juga kita periksa apron. Ini besi yang memanjang di bagian depan, pastikan bahwa apron ini aman, juga tidak ada bekas reparasi atau perbaikan, serta tidak ada perbaikan di bagian-bagian sini. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal yang ada pada mesin, dan di bagian-bagian yang sulit dibersihkan pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, oke. Bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang ya, terus habis itu termasuk yang nyaman di kelasnya, terus alternatif yang harganya lebih murah daripada R3 ya, untuk tipe dan tahun yang sama, perawatannya sama seperti R3, di bengkel Mazda bisa, di semua bengkel, hampir semua bengkel bisa menanganinya. Di dealer Suzuki pun juga mau menerima perbaikan Mazda VX1 ini, mungkin bisa menjadi alternatif yang dapat dipertimbangkan ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian tengah sama belakang ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 7 jari. Nah, terus untuk headroom sendiri ada sekitar berapa nih? 8 atau 9 jari. Nah, terus habis itu kita ke bagian belakang dulu. Nah, untuk di bagian belakang ini bisa duduk 2 penumpang dewasa ya secara normal. Terus habis itu ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu bangku bisa dilipat 100% ke depan dan dia rata lantai. Terus habis itu untuk seat belt ada 3 titik. Ada 2, ada handle tangan, di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan kecil. Di sini ada cup holder juga sama ada tempat penyimpanan kecil. Nah, di sini ada handle tangan juga, serta di sini ada lampu baca. Nah, terus habis itu kita ke bagian ini. Oke. Nah, biar agak terang dikit. Nah, oke. Nah, terus untuk di bagian tengah bisa duduk 3 penumpang dewasa secara normal. Nah, ini ada senderan kepalanya, ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus untuk jok baris keduanya bisa dilipat komposisinya 40%, 60% ke depan, dan dia juga rata lantai ya. Nah, terus di bagian tengah di sini ada senderan tangan. Jadi jika kita duduk berdua bisa mengistirahatkan tangan di sini. Nah, terus di bagian mana lagi ya? Oh, di sini ada handle tangan. Terus habis itu ini AC double blower ya. Oh, belum dinyalain makanya agak panas nih. Kita nyalain dulu. Nah, AC juga masih dingin. Kisi-kisinya juga pada masih bagus ya. Oke. Nah, terus di bagian sini ada handle tangan juga nih. Nah ya. Terus habis itu di bagian sini ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada kantong penyimpanan. Terus sama lupa ya. Tadi seatbelt udah ya. 3 titik ada 2, serta di sini ada 2 titiknya 1 ya untuk penumpang bagian tengah. Oke. Sekarang kita periksa ke bagian door trim. Nah, di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Door trim kondisi keseluruhan masih oke. Sudah dilengkapi dengan child lock, dan sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke ya. Nah, untuk ban pelek, ban sendiri yang di belakang ini mungkin sekitar ada 50%, cuman hampir ini sekitar 40 ya, 45% hampir rata ya. Oke. Nah, terus kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang di sini ada spoiler, kaca belakang belum dilengkapi dengan defogger, wiper belakang ada, sensor parkir belum ada. Oke, sekarang kita buka, kita periksa saja. Nah, pada pintu bagian belakang kita perlu periksa juga sealer nih ya. Pastikan bahwa sealer pintu ini aman, tidak ada reparasi atau dia kondisinya masih utuh ya.
bagian-bagian tulangan juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, sini bagasinya dilipat, bangku baris ketiganya dapat space yang lebih besar. Nah, di sini ada tempat penyimpanan ini dongkrak. Terus di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan tertutup ya. Oke. Kita lanjut, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Ini ban hampir rata ya. Nah, terus periksa door trim, kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga masih oke, dilengkapi dengan child lock. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah, ini door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa kondisi. Nah, sekarang kita periksa ke bagian dashboard ya. Oke. Nah, untuk setir bagian tengah kondisi juga masih oke. Nah, di sini ada pudar-pudar karena jari ya, jadi agak luntur warnanya. Nah, di sini, nah ini disarungin. Nah, di sini cluster speedometer. Nah, terus di bagian sini ada AC ya. Ada AC, terus habis itu ada tombol hazard. Nah, terus untuk radionya dia masih orisinil ya, bawaan dia sama persis dengan R3. Bisa CD, MP3, radio FM AM. Terus habis itu sama itu juga bisa USB ya, USB juga bisa. Nah, terus di bagian sini ada pengaturan AC. Di sini buat apa namanya tuh, suhu AC, kecepatan AC sampai 4 level, arah semburan angin AC, terus ventilasi luar dan dalam. Terus di sini ada colokan 12 volt. Nah, di bagian sini ada colokan USB, tempat penyimpanan terbuka, cup holder, serta di sini manual ya, 5 kecepatan plus mundur, handle rem tangan. Nah, di sini ada kunci seat belt. Nah, di kunci seat belt juga bisa kita lihat kalau di bagian dalamnya ada karat atau sisa rumput, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus di sini ada cup holder yang enak kalau naruh minuman dingin, jadi AC juga masih bisa menahan dinginnya lebih lama. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini ada laci penyimpanan tertutup, terus cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini ada handle modelnya retract, sun visor, ada cerminnya. Terus di sini lampu spion tengah, tidak ada pengaturan kesilauannya. Terus habis itu sun visor bagian supir, ada tempat buat naro kertas atau dokumen-dokumen kecil. Cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Nah, oke. Mungkin ini saja video dari Zal Motor Channel. Apabila berminat terhadap mobil ini ya, jadi ini adalah Mazda VX1 1,4 tipenya V, manual tahun 2013. Silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi serta harga mobil saya cantumkan di keterangan video ini ya. Jangan lupa kalau di YouTube ini diklik di bagian bawah. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tertambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, performa mesin, terus habis itu kaki-kakinya, terus dia manual, kita periksa juga koplingnya masih oke atau tidak, perpindahan giginya masih halus, enak atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di hook ya, di belakang nih, nah bisa kelihatan. Nah, letak kita ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utamanya, jadi kita tinggal lurus, ada bundaran, belok kiri sedikit, nah ketemu Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Mazda yang lain, serta playlist mengenai beberapa
video tips dalam mencari mobil bekas untuk second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dikomentarin juga oke, dan di-share, dibagikan juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.